Kalau kita mau melihat di ramalan Joyoboyo itu ada semua. Orang lagi gaduh, adu domba, mencari kedudukan. Dan kedudukan itu apa sifatnya? Mereka itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Sehingga rakyat miskin, rakyat kecil lah yang merasakan. Hati-hati kita masuk di bulan Februari tahun depan. Itu mulai bumi bergoncang, dicatat dan digarisbawahi. Bencana ada di mana-mana. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Berada di pertengahan bulan Agustus, suasana kebatinan kita justru mulai tidak nyaman. Selalu ada yang membuat terasa tidak berada di negeri yang indah, ramah, penuh kesopanan. Paranormal senior Eyang Ratih merasakan hal itu oleh karena melihat banyak kejahatan yang dipamerkan secara terang-terangan. Manusia seperti sudah kehilangan perasaan, sehingga orang menghabisi nyawa orang sudah seperti membunuh hewan. Tapi benarkah bencana alam akan semakin ganas? Bagaimana dengan momentum pergantian tahun nanti? Apa yang akan terjadi di bulan Februari saat pergantian shio dari ular kayu menjadi kuda api? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun ini dinaungi shio ular kayu dan telah memberi banyak kenyataan pahit. Kekerasan terjadi di banyak tempat, dilakukan tidak hanya oleh rakyat tapi juga pejabat lewat peraturan yang dibuat. Demo besar warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah kemarin menjadi contoh kecil terjadinya aksi masyarakat membela keadilan dari kebijakan Sembrono. Maka, dari rasa kekecewaan atas sikap Bupati yang dinilai menantang masyarakat, terjadilah suasana aksi yang memantik sorotan masyarakat luas. Bukan hanya dari unjuk rasa di Pati, Eyang Ratih yang dikenal sebagai senior spiritualis melihat perjalanan menuju akhir tahun rupanya diwarnai oleh bukan hanya bencana tapi juga berbagai kekisruhan. Sebab di tahun ular, dalam pandangan Eyang Ratih memang penuh dengan mara bahaya. Orang bisa dengan mudah marah, bahkan melakukan tindak kekerasan. Seperti karakter ular, semua orang bisa dengan mudah diadu domba untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karakter ular yang bisa memicu pertentangan sangat berbanding terbalik dengan elemen-elemen kayu yang termasuk elemen yang menenteramkan. Sekarang ini kayu, sebetulnya kalau kayu itu tentrem ya, karena kayu itu kan sifatnya mengayomi, ya. Tapi ada ularnya. Nah ini yang bahaya. Ular itu bisa menyelinap kemana-mana, lubang kecil pun dia bisa masuk. Dan ular itu sifatnya adu domba. Karena kenapa? Lidahnya ada 2 cabang, ada cabangnya. Jadi sifatnya ular itu adu domba. Dan kita kalau kena kayak begini runyam. Apa yang kita nggak ngerasakan runyam sih? Kita sekarang mau jalan malam sendiri aja udah takut begal. Sekarang namanya politik amburadul, ya. Apalagi kita sandang sama pangan. Jadi sedikit aja 10.000 rupiah
Orang bisa dihantemi sampai memar-memar. Terjadilah tawuran sampai bunuh-membunuh. Hidup sekarang ini serba salah. Kita maju salah, kita mundur salah. Jadi kita tuh harus berhati-hati banget. Orang sekarang dengan aparat berani, dengan polisi apalagi. Ya, kalau TNI aja kadang mereka nawur, ya. Jadi kita ini apa ya? Kadang-kadang emosional kita tuh tinggi. Kalau kita dihina orang, diinjek orang, rasanya mau melawan. Tapi jangan, karena ini sekarang itu lagi bergejolak. Ya, hawa panas ini udah bergejolak. Krisis kepercayaan. Kalau sudah kita ngomong krisis kepercayaan, notabene tuh sangat amat besar. Ya. Karena di mana-mana kesruh. Yang ini nyuruh itu, yang itu nyuruh ini. Jadi bagaimana kita bangsa sendiri diadu domba? Ada tabur tuek menueh, ya. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Puncak dari semua yang menakutkan itu terjadi pada bulan Februari nanti saat terjadi pergantian shio ular kayu menjadi kuda api. Karakter kuda api juga tidak mudah. Masih ada yang menakutkan karena elemen api bisa membakar, termasuk membakar amarah. Jadi Eyang Ratih tetap berpesan agar waspada karena tahun 2026 yang berada di bawah shio kuda api bisa menguntungkan tapi juga bisa membuat buntung. Ini nanti menjelang pergantian Feng Shui Hong Shui, pergantian tahun di Imlek ya, itu jadi kuda api. Kudanya itu kuda penuh semangat. Semangat Ya, mencari semangat rezeki. mencari rezeki. Dia berpacu ya, tetapi apinya yang sangat membahayakan. Bisa membakar. Bisa membakar dan adu Bergejolak domba, ya itu. Jadi kita juga harus tahu di mana api itu juga kadang menguntungkan. Kalau kita makan nggak dimasak dulu, nggak ada api, nggak halal. Betul. Ya, tetapi api juga bisa membakar. Jadi itu sudah masuk. Kalau kita mau melihat di ramalan Joyoboyo itu ada semua. Sudah kelihatan orang lagi gaduh, adu domba, mencari kedudukan. Dan kedudukan itu apa sifatnya? Ya, untuk adu domba aja. Gak ada orang yang berusaha memang betul-betul memperbaiki jati diri. Mereka itu bahagia di atas penderitaan orang lain, sehingga rakyat miskin, rakyat kecil lah yang merasakan. Kita memang serba celaka karena di tengah kekisruhan itu tidak bisa berharap pertolongan siapapun sebab semua sibuk dengan kepentingannya sendiri. Satu-satunya yang bisa memberi perlindungan hanya Tuhan, Sang Pemilik alam. Apalagi di saat semesta semakin renta, yang bisa dilakukan adalah waspada dan berserah diri pada Yang Maha Memberi perlindungan. Sekarang bumi kita sudah seperti ini semakin tua. Kita harus eling. Jangan ngikuti orang edan, orang error. Kita nanti ikut edan ya. Jadi kita juga harus waspada. Segala sesuatu kita syukuri. Kalau hari ini kita dapatnya cuma segini, alhamdulillah kita bersyukur. Karakter tahun dengan shio kuda api ternyata tidak banyak memberi perubahan dari sifat tahun ular kayu saat ini. Tapi benarkah kejahatan akan semakin mengganas? Apa yang membuat orang semakin mudah dibakar amarahnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan semesta hingga pertengahan bulan Agustus ternyata masih penuh dengan gejolak. Banyak kejahatan yang dilakukan dengan santai dan terang-terangan membuat semua orang ketakutan. Kini,
Orang bisa dengan mudah dibakar amarahnya, diadu domba bahkan dengan saudara sendiri. Kekejian terjadi di mana-mana, sampai orang menghabisi nyawa bisa dengan sangat mudah tanpa merasa bersalah. Sementara itu, hukum dipermainkan sesuai dengan keinginan yang mempunyai uang. Sekarang orang nggak salah dijadikan salah, orang yang salah jadi menang. Alur cerita politik, sandang dan pangan, alur alam itu sudah berbeda jauh dari prediksi-prediksi yang ada sekarang ini. Pembunuhan kayak membunuh cecak aja, ya. Di mana-mana orang dilakban. Masa orang dilakban bunuh diri? Sebuah perjalanan yang tidak mudah harus dilewati hingga pertengahan tahun ini sebab banyak sekali muncul kejahatan. Tapi bagi paranormal senior Eyang Ratih, inilah yang seharusnya dihadapi semua orang. Di tengah banyak kejahatan, Tuhan menyaring umat manusia demi terciptanya keseimbangan hidup. Dengan memilih orang-orang terbaik, dengan cara diayak di era yang tidak menentu. Ini sudah zaman sayang, sudah masuk zaman kolobendu, ibarat beras diinteri kayak diayak. Ini udah zamannya, jadi kita diayak, dipilah sama Tuhan. Perjalanan semesta hingga pertengahan bulan Agustus ternyata memang masih penuh dengan tantangan. Bukan hanya hantaman bencana alam, tapi banyak kejahatan yang dilakukan dengan santai dan terang-terangan, sehingga membuat semua orang ketakutan. Eyang Ratih menyebutnya sebagai zaman peralihan yang ditandai dengan munculnya zaman edan. Ini sudah peralihan ya. Masalah orang gila tambah gila ya, zamannya zaman edan. Sopo sing ora edan ora keduman itu. Itu ada pepatah di Primbon Jawa, Serat Centini semacam itu. Jadi siapa sing ora melu edan ora keduman. Ya jadi kita harus tetap eling lan waspodo ya. Kita harus tetap menyembah asma Allah. Masalahnya kita ini meskipun punya harta banyak, tapi kalau kita sakit-sakitan buat apa? Betul. Ya. Jadi napas ini adalah hadiah terindah. Betul. Dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Eyang Ratih dengan sangat meyakinkan menyebut bahwa saat ini Tuhan sedang memilih umatnya. Semua sedang dipilih di tengah maraknya kejahatan terjadi. Tapi benarkah menjelang tahun 2026 akan banyak sekali bencana? Mengapa Eyang Ratih berpesan untuk hati-hati di bulan Februari? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang pertengahan bulan Agustus, ada bahaya yang siap mengancam. Eyang Ratih merasakan suasana yang tidak enak karena banyak sekali orang mengeluh. Suara keluhan itu bergema di seluruh semesta sehingga mempengaruhi rotasi alam yang kian tidak menentu. Eyang kemudian berpesan untuk meningkatkan kewaspadaan setelah pergantian tahun nanti. Apalagi ketika sudah memasuki bulan kedua, sebab akan ada guncangan sangat hebat terjadi. Eyang Ratih tidak menyebut secara pasti, tapi bulan Februari harus menjadi perhatian besar karena bisa terjadi hal-hal besar. Hati-hati kita masuk di bulan Februari tahun depan. Kenapa ya? Itu mulai bumi bergoncang, dicatat dan digarisbawahi. Februari apa maksudnya? Ya? Gempa bumi kah atau bencana ada di mana-mana. Bumi ini makin panas, Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, satu orang ini napas ini adalah nyawa kita. Ini banyak orang mengeluh, banyak orang sambat, ya Allah, kok beras mahal ya? Mau untuk besok aja nggak ada. Untuk beli bensin aja mau cari sesuap nasi nggak ada. Menghabiskan sisa tahun menuju penghujung 2025,
kewaspadaan adalah keniscayaan. Apalagi paranormal senior sekelas Eyang Ratih sudah memberi pesan untuk selalu berhati-hati menjalani hidup. Saat ini, hampir semua bencana yang datang memiliki karakter menakutkan. Sebab bisa sangat berbahaya. Semua yang menakutkan itu sesungguhnya akibat perilaku manusia yang makin jauh dari budi pekerti. Secara tegas, Eyang Ratih bahkan menyebut bencana alam adalah ratapan orang-orang yang tersakiti hingga membuat semesta bergetar. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, akhirnya napas ini bergabung menjadi satu. Ribuan orang, panaslah, bumi ini bergetar. Ditampung oleh alam. Dan alam ini mengeluarkan lagi energi dari semesta. Sehingga menjadilah gempa bumi, longsor, angin puting beliung, air bah di mana-mana, ya. Terjadilah musim yang tidak menentu. Semua bencana alam yang terjadi menjelang tutup tahun akan sangat menakutkan karena skalanya yang kelewat besar. Gelombang air yang sangat tinggi bisa saja terjadi bahkan tanpa pernah bisa diprediksi. Banjir bandang pun tetap menjadi momok menakutkan karena bisa melanda kapan saja. Dan Kota Jakarta harus terus waspada dengan bencana-bencana tak terduga seperti kiriman air bah dari Bogor. Bahkan yang kita tidak diprediksi, tahu-tahu ada kiriman dari Bogor, sehingga Bekasi kayak seperti itu. Kayak air bah ya? Ya, kayak air bah dan mobil mewah pun terapung. Gelombang air. Gelombang air, ya, darat. gelombang air, hati-hati di lautan. Karena biasanya Oktober, November, Desember itu gelombang air tuh deras. Seperti bulan Juni, Juli, Agustus itu bergejolak seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Memang menakutkan semua yang diramalkan Eyang Ratih. Sebab alam semesta sudah sangat renta sehingga banyak mengalami guncangan bencana. Celakanya tidak hanya bencana yang datang, tapi juga perilaku manusia yang sudah semakin gila. Maka hanya berserah dan pasrah kepada Tuhan yang kini bisa menolong kita dari ancaman semua bahaya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.